Ya, kalau orang itu, Pak, seorang yang beriman, kalau Allah dan Rasulnya sudah mewajibkan sesuatu, sudah memerintahkan sesuatu, maka dia itu sami'na wa ata'na. Karena kadang-kadang orang itu untuk apa ya? Biar orang itu puasa, orang itu, yuk kamu puasa biar kamu sehat. Nanti dulu. Adapun dalil yang menyebutkan sumu tasyahu itu sebenarnya, Pak, ada 3 riwayat, Pak, dan para ulama menyebutkan hadis ini dianggap dhaif. Kita berpuasa tidak untuk sehat. Yang pertama itu. Karena kadang-kadang orang keliru. Terus berpuasa untuk apa? Untuk menjalankan syariat perintah dari Allah. Artinya orang berpuasa mau sehat atau tidak sehat, yang terpenting bukan itu. Yang terpenting adalah menjalankan syariat Allah. Ya, Pak, ya. Orang berpuasa itu, Pak, bukan biar kalian sehat, la'alakum tasihun, enggak. Di dalam Al-Quran jelas disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu, diwajibkan kepada kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum apa? Tattaqun, biar kalian itu bertakwa. Ini, Pak, kenapa saya sebutkan pertama kali, karena kadang-kadang orang itu untuk apa ya? Biar orang itu puasa, orang itu, yuk kamu puasa biar kamu sehat. Nanti dulu. Orang berpuasa itu biar menjalankan syariat. Orang zakat dalam rangka menjalankan syariat. Orang itu sholat dalam rangka menjalankan syariat. Ya, kalau orang itu, Pak, seorang yang beriman, kalau Allah dan Rasulnya sudah mewajibkan sesuatu, sudah memerintahkan sesuatu, maka dia itu sami'na wa ata'na. Ya, Pak, ya. Ini untuk membedakan dengan orang-orang yang dikit-dikit ini hikmahnya, ini ilatnya, ini alasannya. Kalau ini alasannya, Pak, kadang-kadang nanti keliru-keliru. Ya, contoh, ada orang menyebutkan, oh orang itu dilarang untuk makan daging babi. Ternyata ada alasan logisnya. Kenapa? Karena daging babi itu mengandung cacing pita, yang nanti cacing pitanya itu kalaupun dimasak 100 derajat Celcius lebih, itu tetap ada, makanya membahayakan tubuh. Oke, Pak, ya? Ada yang bilang begitu, ya? Sebenarnya, Pak, mau ada cacing pitanya, mau tidak, kalau Allah itu haramkan berarti tidak boleh dimakan. Karena apa? Karena orang akan punya pandangan begini, oh berarti diharamkan gara-gara bahaya, ya? Berarti kalau dagingnya sudah nggak bahaya, misalnya di sinar X nanti benar-benar mati, ya, Pak, ya, ini benar-benar dikasih apa gitu, ya, berarti kan ini kan hebat, berarti nggak bahaya dong, berarti boleh dong, kan gitu, Pak, ya. Nah, ini nanti melogikakan sesuatu yang sebenarnya nggak logis, itu bahaya, Pak. Termasuk juga begini, katanya kalau orang itu makan babi nanti kelakuannya kayak babi kan gitu, ya. Begini Bapak kalau makan ayam itu kelakuannya kayak ayam nggak sih, Pak? Enggak, ya, Pak, ya. Makan sapi itu kayak sapi nggak sih? Enggak. Ada yang bilang makan babi nanti bodoh, kan gitu, ya. Pertanyaannya, orang-orang yang makan babi itu bodoh nggak sih? Ya enggak juga. Berarti kita dilarang makan babi, ya sudah, Allah larang berarti kita tidak makan, kan gitu, ya. Ada juga yang menyebutkan, kenapa orang itu laki-laki dilarang memakai emas, kalau perempuan boleh. Ada yang bilang, oh karena hormonnya perempuan itu lebih cocok pakai emas, kalau laki-laki nggak cocok. Itu, Pak, bukan alasan, itu hikmah. Dan hikmah itu mau ada mau tidak silahkan, hukumnya tetap, ya, Pak, ya. Orang nih contoh, kamu mau sehat, ya udah kalau sujud kamu lamain biar nanti apa namanya aliran darahnya nanti turun ke otak. Kalau otaknya nanti ada aliran darah bagus, oksigennya nanti banyak, Bapak selalu sehat. Itu namanya apa? Hikmah. Karena ada, Pak, orang yang rajin sholat sakit stroke, ada nggak, Pak? Ada, ya, Pak, ya. Bukan berarti lantas, wow berarti nggak sehat orang sholat. Enggak. Ini kadang-kadang, Pak, berkaitan dengan puasa juga sama. Makanya karena saya berangkat dari agama, maksudnya berangkat dari dalil-dalil syar'i, ya, Pak, ya. Kalau ditanya apakah puasa akan sehat, jawabannya begini, ya sudah, nanya saja ke ahlinya. Ya, ahlinya siapa? Yang bicara kesehatan itu ustadz atau dokter. Kalau kesehatan fisik berarti nanyanya ke dokter.
dokter. Kalau kesehatan jasmani berarti nanyanya ke jasmani itu ke dokter, kalau rohani ke ustadz, kan gitu Pak ya. Oke, ini yang pertama Pak, biar kita tidak keliru dalam memahami sesuatu. Apalagi Pak, Nabi itu sering dibawa-bawa dalam rangka bisnis biar laku. Contoh, pengobatan ala Nabi ya Pak ya. Kemudian perumahan ala Nabi, parenting ala Nabi ya, semuanya ala Nabi. Bagus Pak, kalau memang dalilnya sahih dan kita menyampaikan saja tanpa membenci sesuatu yang sifatnya baru ya. Tapi kalau sampai ini loh pengobatan ala Nabi, kalau orang kok nggak memakai itu berarti tidak ikut Nabi, itu bahaya. Karena kadang-kadang Pak, yang Nabi menyebutkan seperti itu, hari ini kadang-kadang tidak berlaku karena sudah ditemukan metode yang baru. Berkaitan dengan agama, kita ikut Nabi. Berkaitan dengan duniawi, ya Pak ya, bukan berarti Nabi tidak tahu, tapi bertanyalah kepada yang ahli kalau kalian tidak tahu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa? Karena kalau orang sudah dianggap ustadz Pak, berarti dia seperti orang pintar, apapun tahu ya Pak ya. Konspirasi tahu, politik tahu, ekonomi tahu ya Pak ya. Nah, kedokteran tahu karena sudah apa? Ustadz. Ya, padahal enggak. Ustadz itu belajarnya apa sih? Belajarnya agama. Ya, kalau belajar agama ya berarti nanyanya tentang agama. Yang sifatnya agama saja Pak, itu turunannya ada banyak. Tidak mentang-mentang LC terus dia tahu semuanya. Ya Pak ya. LC Bapak tahu ya Pak ya. Lulusan Ciputat ya Pak ya. Lulusan Cipinang ya Pak ya. Atau lucu ya, LC MA. Ada juga sekarang Pak, enggak LC MA. Ustadz MA LC. Apa? Ustadz mantan apa saja langsung ceramah ya Pak ya. Nah, ada mantan artis ya kan gitu Pak ya, langsung ceramah ya. Ustadz itu Pak bukan sebuah apa ya standar keilmuan. Jadi kita nggak bisa sebut ustadz itu berarti langsung berilmu, enggak ya kan gitu ya. Ustadz itu nggak standar keilmuan, nggak bisa disebut ustadz. Oh ini ahli apa? Nggak bisa. Yang LC aja Pak, itu juga ada. LC itu jurusannya apa ada. Bahkan LC itu sendiri Pak, itu sebenarnya gelar yang tidak resmi kalau kita sebut bahasa Arabnya Pak. Jarang orang Arab itu gelarnya adalah LC, jarang. Orang Indonesia saja Pak. Karena orang Arab itu S1 nggak pakai gelar, yang pakai gelar itu S3. Ya, S2 itu pun nggak ada gelarnya. Kalau doktor ya baru. Kalau Indonesia Pak, S1 ada gelarnya. D1 aja ada gelarnya Pak ya. Nah, di Indonesia itu gelarnya itu panjang gitu ya. Kalau orang Arab nggak. Kalau belum dokter belum ada gelar. Lah, lisans itu Pak, itu S1 semua jurusan. Jadi kalau ada Ustadz kok LC, Bapak, oh Pak Ustadz LC ya? Iya berarti ahli. Ya tergantung LC-nya apa dulu ya Pak ya. Kalau jurusannya kok teknik mesin, kalau kuliahnya di Saudi berarti gelarnya apa? LC teknik mesin. Kalau suruh ngisi fikih, ngisi hadis, ya nggak pas kan gitu Pak ya. Tapi kalau bisa bahasa Arabnya iya, karena LC karena lulusan Arab berarti pakainya pakai bahasa Arab. Seperti Bapak kuliah teknik di Amerika, itu bahasa Inggrisnya pinter Pak. Makanya orang Amerika itu, kalau orang Indonesia kok belajar matematika di Inggris itu punya kesulitan bahasanya. Karena di sana Pak, matematika aja pakai bahasa Inggris ya Pak ya. Saya itu kuliah dulu waktu membahas tentang faraid Pak, itu yang paling susah juga diantaranya adalah membahasakan matematika ke bahasa Arab. Ya ini yang agak susah. 1/4 tambah 1/6 ini jadinya berapa, nanti pembilangnya apa, penyebutnya bagaimana, itu yang agak susah bahasanya ya Pak ya. Makanya begini, kalau berkaitan dengan kesehatan berarti yang lebih ahli adalah ahli kesehatan. Tapi dalam agama kalau bicara hikmah, orang sholat bisa sehat, orang puasa bisa sehat, boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya, karena syarat itu ada dalam rangka kebaikan umatnya, baik dunia maupun baik akhiratnya. Insya Allah nggak ada syarat yang menyengsarakan. Dan Nabi pun Pak, kalau ada syarat yang menyengsarakan, Nabi bilang enggak begitu. Contoh apa? Ada orang datang kepada Nabi, 3 orang, yang satu bilang kepada istrinya, kebetulan Nabi nggak ada. Nabi itu puasanya gimana sih? Ya kadang puasa, kadang-kadang tidak gitu Pak ya. Ternyata ada orang bilang, kalau saya selalu puasa siangnya. Ternyata kata Nabi, enggak, agama enggak seperti itu. Orang itu ya kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Justru Pak, puasa yang paling bagus setelah puasa Ramadan itu bukan puasa terus, malah puasanya Nabi
Daud. Makanya puasa Nabi Daud itu Pak, sampai-sampai ya Pak ya, ada tokoh nasional kita yang punya channel YouTube banyak juga, itu punya apa namanya cara biar sehat, salah satunya apa? Sehari makan sehari tidak, kan gitu Pak ya, seperti Nabi Daud gitu ya. Tapi kalau kita puasa Nabi Daud itu dalam rangka taat perintah agama. Tapi kalau gara-gara puasa kok sehat, ya alhamdulillah gitu ya. Karena kadang-kadang begini, ada dua model yang kurang pas. Kurang pasnya begini, ada orang takut puasa karena dikhawatirkan imunnya hilang atau imunnya menurun. Ya, yang pertama itu, saya nggak puasa khawatir imun saya turun gitu ya. Yang kedua, ada juga orang yang berpuasa biar imunnya naik. Oke, kedua-duanya bisa salah bisa benar ya. Tapi kalau orang itu kok sehat kok puasa khawatir imunnya turun, itu sebenarnya ngarang saja ya Pak ya. Buktinya orang Islam berpuasa Pak ya, itu juga nggak lantas pada sakit ya. Makanya kalau dianggap puasa itu menyebabkan orang imunnya turun, malah saya baca di ahli gizi kedokteran UGM itu mengeluarkan apa namanya beberapa apa namanya tulisan yang menyebutkan bahwasanya orang itu Pak harus apa namanya biar salah satunya ya, biar sehat itu salah satunya adalah mengatur pola makan. Dan puasa itu sebenarnya tidak makan. Bukan. Puasa itu sebenarnya bukan tidak makan, tapi menggeser waktu makan ya. Yang mesin saja itu butuh untuk diistirahatkan, apalagi perut yang Nabi menyebutkan sesuatu tempat yang paling jelek untuk selalu diisi adalah perut. Mamala adamiyun wi'an syarron min batnihi. Makanya Nabi menyebutkan kalau bisa perut itu kalau mau ya udah, kalau memang harus diisi maka dibagi menjadi apa? 3 ya Pak ya. Setengahnya untuk makan, setengahnya untuk minum, setengahnya untuk nafasnya, kan begitu ya. Oke, ini yang disebutkan oleh Nabi. Adapun dalil yang digunakan untuk menyebutkan bahwasanya puasalah maka kalian akan sehat, ini hadis sangat terkenal Pak. Sumu tasihhu ya Pak ya. Sebenarnya Pak kalau tadi ya saya sebutkan bahwa ala-ala Nabi itu bisa bahaya bisa tidak tergantung. Kalau hadisnya sahih silakan sampaikan, kalau hadisnya tidak valid maka hati-hati, khawatirnya berbohong atas nama Nabi. Kalau berbohong atas nama Nabi, yang pertama bahayanya di akhirat, yang kedua kalau sampai ada malpraktek, kalau sampai ada kekeliruan, yang disalahkan bukan cuma orangnya tapi nabinya ya Pak ya. Orang itu Pak poligami bawa-bawa apa? Nabi. Giliran anaknya ditelantarkan, istrinya diceraikan, nabinya ke bawah nggak Pak? Ke bawah-bawah ya Pak ya. Kalau Bapak mau menuruti sahabatnya pengen nikah 3-4 silahkan ya Pak ya. Tapi kalau bisa ikut nabinya serius Pak. Seriusnya begini, Bapak berarti nikah dengan istri pertama sampai beliau wafat. Karena Nabi itu nikah dengan Khadijah sampai Khadijah apa? Wafat ya Pak ya. Artinya begini, kalau mau bawa-bawa Nabi, kalau hadisnya tidak valid, bahayanya kalau berbohong atas nama Nabi, maka suruh apa? Falyatabawa maq'adahu minan nar. Suruh hati-hati nanti tempatnya di neraka. Karena kadang-kadang hari ini ada orang Pak, ini berobat ala Nabi, apa? Kalau pagi minum air putih dicampur perasan jeruk. Pertanyaannya, di zaman Nabi minum perasan jeruk nggak Pak? Ya kalau itu pendapat kamu silahkan, tapi kalau bawa-bawa nabinya jangan, kan gitu Pak ya. Adapun dalil yang menyebutkan sumu tasyahu itu sebenarnya Pak ada 3 riwayat Pak. Riwayat pertama dari Abu Hurairah ya Pak ya, dari jalur Muhammad bin Sulaiman bin Abu Dawud, dari Zuhair bin Muhammad, dari Suhail bin Abu Saleh, dari bapaknya dari Abu Hurairah. Para ulama menyebutkan ini diriwayatkan oleh Al-Ukaili dalam kitab Ad-Du'afa Al-Kabir atau Baruni dalam kitab Al-Mujam' Al-Awsat, dan juga diriwayatkan oleh Abu Urubah Al-Harrani, yang mana Imam At-Tabari menyebutkan lam yurwa hadal hadisu an Suhail bihadzal lafzi illa Zuhair bin Muhammad, atau lam yarwi hadal hadisa an Suhail bihadzal lafzi illa Zuhair bin Muhammad. Dan para ulama menyebutkan hadis ini dianggap dhaif ya. Kenapa dhaif? Pertama, Imam Al-Hafidz Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin, memang hadis ini Pak ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, disebutkan bahwasanya min hadis Abu Hurairah bisanadin dhaifin. Jadi Al-Hafidz Al-Iraqi, beliau ulama apa namanya yang mengkritisi, yang meneliti ulang hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan salah satu hadis dhaif adalah hadis yang menyebutkan sumu tasihu, puasalah maka kalian akan sehat ya Pak ya.
Riwayat yang kedua, hadis yang kedua yaitu dari Ibnu Abbas. Riwayat dari Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa, yang mana para ulama menyebutkan bahwasanya wa hadza isnadun dhaifun jiddan bisababi Nahsyal bin Sa'id al-Mutahambil Kadzib. Jadi ada perawi namanya Nahsyal bin Sa'id yang disebut sebagai orang yang dicurigai berbohong. Oke. Hadis yang ketiga dari Ali bin Abu Thalib. Jadi hadisnya tidak cuma satu riwayat tapi ada tiga. Tapi para ulama menyebutkan ketiganya itu ada masalah dalam sanadnya, ya Pak ya. Jadi kalau menyebutkan puasalah maka kalian akan sehat, kebanyakan ulama menyebutkan hadisnya adalah apa? Dhaif. Tapi bukan berarti kalau orang berpuasa tidak sehat, ya. Orang berpuasa bisa sehat, bisa sakit, ya Pak ya. Bisa orang sakit berpuasa lantas sehat, bisa orang sehat berpuasa lantas sakit, ya Pak ya. Bisa orang sakit itu berpuasa tambah sakit dan lain sebagainya. Tapi intinya sebenarnya tidak ada hubungan yang spesifik antara puasa dan sehat. Tapi yang pasti orang sehat wajib puasa, orang sakit boleh tidak puasa, ya Pak ya. Tapi semoga dengan kita menaati syariat Allah, kita benar-benar diberi kesehatan oleh Allah. Orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, insya Allah hidupnya teratur, ya. Kita itu Pak, manusia itu makannya diatur, tidak makan juga diatur.